di sini aja stop. Atau stop itu stop, ini pun di stop juga gitu loh. Tadi ini di stopnya, jadi bayangkan ini aja udah di stopnya gitu, pasti yang dekat udah di stop. Cek lagi ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah sehat ya, siap untuk memulai pelajaran daring kita di hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan PTS kita di semester 1 di kelas 9 ya anak-anak ustazah. Insyaallah hasilnya akan bagus ya kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak ustazah jangan lupa ya dicatat ya materinya. Jadi jangan sampai tiduran, duduk ambil peralatan tulis, silahkan mencatat materi kita. Baik, pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu masuk di bab budidaya. Nah, untuk bab 3 ini anak-anak ustazah, untuk di kelas 9 kita akan belajar mempelajari tentang budidaya ternak hias. Ya, kalau di kelas 8 kemarin kita sudah belajar tentang budidaya ternak kesayangan. Nah, kalau di kelas 9 kita akan belajar tentang budidaya ternak hias. Nah, sebelum memulai kita harus paham dulu ya anak-anak ustazah, apa itu budidaya. Ya, paham dulu apa itu budidaya. Baik. Nah, anak-anak ustazah, budidaya adalah kegiatan atau usaha yang bermanfaat dan menghasilkan hasil. Nah, itu dia budidaya. Secara ringkas ya, pengertian budidaya yaitu kegiatan atau usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Nah, di sini kita akan belajar tentang budidaya ternak hias. Jadi kita akan belajar membuat usaha ternak hias ya yang akan mendatangkan hasil. Nah, baik, sekedar pengetahuan ya anak-anak ustazah, ternak hias pada awalnya berasal dari hewan-hewan yang liar ya, hewan liar. Nah, manusia melakukan penjinakan ya atau namanya domestikasi, sehingga kenapa? Karena adanya kepentingan terhadap hewan-hewan liar tersebut. Nah, beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri ya atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Nah, ada juga hewan itu yang juga berfungsi sebagai hewan peliharaan ya, seperti karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya, atau suaranya yang unik, misalnya bulunya yang halus dan indah, atau perilakunya yang lucu, sehingga menjadikan dia sebagai hewan peliharaan. Nah, kalau kita memelihara hewan anak-anak ustazah, kita memeliharanya karena sesuatu kekhasan atau keunikan yang dimiliki oleh hewan tersebut, maka itu yang dinamakan dengan ternak hias ya.
Ya, kita memelihara hewan, kenapa? Karena dia mempunyai kekhasan atau keunikan, maka maka itu yang dinamakan dengan ternak hias. Nah, anak-anak ustazah bisa perhatikan di lingkungan sekitar atau mungkin di rumah anak-anak ustazah sendiri ada memelihara ternak hias ya, entah macam-macam ya, bisa ayam misalnya ya, atau ikan ya, cukup banyak yang bisa dijadikan ternak hias. Nah, untuk ini yang pertama kita akan masuk ke jenis-jenis ternak hias ya. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh ternak hias yang ada di Indonesia. Ini sekedar contoh ya anak-anak ustazah, jadi tidak terpatok oh berarti cuman itu yang bisa dijadikan ternak hias. Ternyata tidak, ini cuma sebagai contoh. Contohnya di sini adalah kelinci ya. Nah, anak-anak ustazah mungkin ada di antara anak-anak ustazah yang memang di rumahnya memelihara kelinci atau senang dengan yang namanya kelinci. Nah, mungkin ada juga yang tidak. Namun insya Allah hampir semua anak-anak ustazah paham kan dan tahu dengan yang bentuk kelinci ya, tahu ya. Nah, kelinci merupakan ternak kecil ya, ternak kecil multiguna. Kenapa? Karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging ya, bisa juga sebagai ternak penghasil kulit ya, atau untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Nah, kadang anak-anak ustazah ini kelinci ini anak-anak ustazah juga bisa dijadikan sebagai hewan penghasil serat. Nah, ini kita belajar di kelas 7 ya. Salah satu serat hewan itu penghasilnya adalah kelinci. Nah, ya, selain dia sebagai pedaging atau penghasil kulit atau untuk kepentingan lab, nah ternyata manfaat lain dari kelinci adalah menghasilkan serat tekstil ya, sama kayak domba dia. Nah, beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya ya anak-anak ustazah, dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak hias. Nah, bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya biasanya dia mempunyai daging sedikit ya, tetapi kulitnya berharga. Nah, berbagai pameran misalnya diadakan untuk bangsa kelinci hias yang penilaiannya biasanya itu dari bulunya yang beraneka warna atau telinganya yang panjang ya. Nah, jenis Angora dan Rex ya merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu ya, berwarna putih dengan wool yang tumbuh panjang ya, jenis Angora dan Rex. Nah, jadi maupun baik kelinci, kucing atau binatang apa yang namanya Angora, anak-anak ustazah, dia akan menghasilkan bulu-bulu yang panjang, ciri khas dari jenis Angora ya. Nah, beberapa keuntungan jika memelihara kelinci ya anak-anak ustazah, baik kelinci pedaging maupun kelinci hias ya. Yang pertama, kelinci mempunyai potensi biologis ya yang tinggi ya, kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi. Kenapa? Karena dapat dikawinkan kapan saja ya. Jadi setelah dewasa terus waktu hamilnya juga pendek. Nah, jadi kalau sudah begitu kita bisa cepat mendapatkan anakan dari kelinci-kelinci tersebut ya, dan sekali dia melahirkan atau beranak dia akan menghasilkan anak yang banyak. Jadi dalam 1 tahun anak-anak ustazah, seekor induk kelinci dapat melahirkan 6-8 kali ya, dengan jumlah anak setiap kelahirannya bisa 6-8 ekor. Jadi kalau kita menjadikan kelinci sebagai budidaya ternak hias, insya Allah itu mempunyai potensi yang cukup bagus. Kenapa? Nah, dia masa kawinnya cepat gitu kan, masa kehamilannya pendek gitu. Terus dalam setahun dia bisa beberapa kali hamil. Nah, dan juga sekali masa kelahiran melahirkan anak yang banyak. Nah, kalau anak-anak ustazah ingin menjadikan kelinci sebagai hewan kesayangan ya, sebagai pemula sebaiknya disarankan memilih yang umur 2-4 bulan ya. Kenapa? Karena dia berisiko kematian. Terus dia sudah selesai masa menyusui dari induknya. Nah, ya anak-anak ustazah, itu tentang kelinci. Setelah kelinci ada yang namanya hamster ya. Nah, hamster juga termasuk ke dalam ternak hias. Nah, hamster merupakan hewan kecil yang masuk ke dalam ordo Rodentensia ya, yaitu hewan
ngerat. Nah, sebenarnya dia adalah satu jenis dengan tikus-tikusan ini ya anak-anak ustazah, cuman dia lebih cantik dan lebih unik ya, maka dia bisa masuk ke dalam jenis ternak hias. Hamster ini berasal dari Timur Tengah ya awalnya, dan Eropa bagian Tenggara. Nah, sejak tahun 1930-an hamster sudah dipelihara ya, tapi waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Nah, untuk hamster ini anak-anak ustazah memiliki ukuran tubuh relatif kecil ya. Tubuh hamster dewasa hanya memiliki panjang 7 sampai 10 cm. Jadi sangat kecil sebenarnya ya anak-anak ustazah, dan ada juga yang berukuran 8 sampai 20 ya, tapi tidak banyak. Nah, tubuhnya kuat dan lentur. Namun dia mempunyai perbedaan dengan tikus. Di mana letak perbedaannya? Dia memiliki bulu yang lebat dan halus ya di sekitar tubuhnya. Nah, bulu-bulu tersebut memenuhi kadang-kadang sampai ke daerah telinga, ekor dan kakinya. Jadi dia kelihatan sangat lucu ya, sangat unik. Nah, itu tadi yang menjadikan dia memiliki syarat untuk dijadikan ternak hias. Nah, untuk hamster ini adalah hewan yang aktif ya anak-anak ustazah ya. Dia aktif pada malam hari ya. Kalau siang hari dia akan istirahat, atau disebut hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif di siang dan istirahat di malam hari. Nah, satwa mungil ini sangat tidak tahan panas, dan dia akan mati jika terpapar tariknya matahari ya. Terpapar teriknya matahari. Apalagi kalau dia kena matahari lama gitu, nah dia akan mati. Nah, ketika matahari tenggelam ya, barulah si hewan ini keluar dari lubang persembunyiannya ya untuk melakukan aktivitas. Nah, pada suasana gelap si hamster ini akan mencari makan ya, mencari pasangan atau bermain. Nah, begitu menjelang pagi atau hari mulai terang lagi, nah aktivitasnya akan kembali berhenti dan dia akan kembali ke dalam lubangnya untuk tidur sepanjang hari. Nah, itu salah satu ciri hewan nokturnal. Baik, anak-anak ustazah paham ya? Nah, kita di Indonesia mengenal 5 jenis hamster ya, spesies hamster ya yang banyak dipelihara, yaitu ada hamster seriah, ada hamster cambel, ada hamster winter white, ada hamster Roborovski, dan ada hamster Cina. Nah, itu yang kita kenal di Indonesia. Setelah kelinci dan hamster, contoh lain yang bisa jadi ternak hias adalah burung merpati. Nah, ini insyaallah semua anak-anak ustazah sudah tahu dengan burung merpati ya. Nah, keberadaan merpati anak-anak ustazah tersebar luas ya di seluruh negara di dunia ya. Jadi tidak hanya terpatok pada suatu negara tidak, dia tersebar luas. Nah, jenisnya pun bermacam-macam ya, dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan jenisnya. Nah, yang menentukan sifat dan cirinya itu adalah kondisi alam tempat hidupnya ya. Nah, terdapat sekitar 200 jenis merpati ya yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Nah, merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, biasanya ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan jika kita bandingkan dengan jenis merpati dari negara lain ya, dengan memiliki tumbuh panjang ya, tumbuhnya panjang, bisa mencapai 75 sampai 85 cm. Jadi Masya Allah, untuk seekor burung atau unggas itu termasuk yang cukup besar. Nah, warna bulu merpati anak-anak ustazah sangat beraneka ragam ya. Ada yang berwarna ungu ya. Biasa anak ustazah kalau pernah melihat burung merpati warna biru laut, coklat, putih ya, atau kombinasi dari beberapa warna ya. Dan bulu-bulu itu akan nampak mengkilat. Nah, secara umum burung merpati ini warnanya abu-abu ya, abu-abu, coklat hitam atau putih. Nah, khusus untuk merpati jantan,
bulunya tampak lebih indah dan mengkilap ya, terutama bagian leher sampai kepala. Jadi untuk unggas itu anak-anak ustazah biasanya jantan dengan betina itu dia tidak akan sama. Anti coba yang dekat dengan kita, anti perhatikan ayam ya. Ayam kayaknya hampir semua kita punya ayam atau tahu ayam, kalaupun tidak pelihara, mungkin di lingkungannya ada ayam. Pasti berbeda fisik jantan dengan betina ya. Yang nama unggas itu biasa begitu. Nah, begitu juga dengan burung merpati. Untuk yang si jantan bulunya lebih tampak indah dan mengkilap ya dibanding si betina, terutama di bagian leher ya. Itu nampak bulunya agak lebih tebal gitu, atau ada surai gitu biasanya ya. Anak-anak ustazah perhatikan ya, kalau nanti melihat merpati atau memang punya merpati, silahkan diamati. Insya Allah akan menemukan ciri-ciri yang tadi. Nah, di alam bebas biasanya merpati ini hidup dengan membuat sarang ya di berbagai tempat, di ranting-ranting pohon, bisa di celah gunung karang atau atap-atap bangunan atau rumah penduduk atau rumah-rumah kosong biasanya ya. Nah, pembuatan sarang ini dilakukan ketika memasuki masa perkawinan ya, yakni ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Nah, proses pengeraman dilakukan bergantian ya antara merpati dan jantan. Nah, merpati anak-anak ustazah dapat digolongkan menjadi 4 jenis ya. Ada yang namanya merpati hias ya, ada yang namanya merpati pos, ada merpati balap, dan ada yang namanya merpati pedaging ya. Nah, setiap jenisnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu tadi tentang merpati. Paham ya Ananda ya? Setelah itu ada yang namanya burung kicauan. Contohnya ya, burung kicauan. Untuk burung kicauan, nah beberapa jenis burung kicauan ya anak-anak ustazah yang dipelihara masyarakat Indonesia ya, antara lain contohnya murai batu atau murai bedan, terus ada namanya lovebird, ada kenari, cucak hijau, kacer, poksai, andis jalak, kenari, dan lain sebagainya. Nah, di habitat aslinya burung-burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok ya, 2-10 ekor. Nah, tiap-tiap grup mempunyai pemimpin ya. Nah, pemimpinnya itu dinamakan jantan dominan. Kenapa dia dibilang jantan dominan? Karena biasanya memiliki kicauan yang sangat merdu dibanding kawan-kawannya ya, dan panjang yang tidak dimiliki merdu dan panjang ya, yang tidak dimiliki oleh pejantan yang lain di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi maka dia bisa menjadi pejantan dominan atau pemimpinnya. Nah, berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia ya anak-anak ustazah, dikarenakan tidak berada di dalam kelompok semua. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia ya, dikarenakan tidak berada di dalam kelompok semua burung jantan dapat berkicau ya, apalagi saat ada di lingkungan banyak burung jantan yang sejenis ya di area lomba. Nah, burung pejantan ini terlatih ya dan bermental kuat dalam dapat berjaya di arena lomba ya, seakan-akan tampak sebagai jantan dominan. Nah ya, jadi dia berkicaunya itu karena dilatih. Nah, kicauan burung ini ternyata anak-anak ustazah membawa banyak manfaat terhadap manusia ya. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya klangenan ya, dirawat untuk dipandang dan dijadikan hiasan ya. Jadi burung ini dipelihara sebagai media penyaluran hobi ya, memanfaatkan waktu-waktu luang ya dengan aktivitas positif atau memperbanyak teman dengan sekaligus menghasilkan uang ya dari budidaya dan lomba-lomba burung kicauan ini. Jadi juga merupakan salah satu kegiatan yang positif atau aktivitas yang positif. Nah, itu tadi contoh-contoh jenis binatang yang bisa kita jadikan referensi kita menjadikan ternak hias. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya anak-anak ustazah hewan-hewan yang bisa kita jadikan ternak hias. Dengan ciri apa tadi? Dia mempunyai kekhasan dan keunikan sehingga dia bisa menjadi salah satu syarat untuk menjadi ternak hias. Nah, setelah jenis-jenis kita masuk kedua ya, yang bagian 2 itu sarana produksi dan teknik budidaya ternak hias.
Yang A adalah sarana produksi budidaya. Nah, sarana dan teknik budidaya yang hal yang memadai perlu diperhatikan ya sebelum melaksanakan usaha budidaya. Karena dalam melakukan usaha budidaya ternak hias dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal ya. Setiap jenis ternak hias membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Nah, untuk sarana produksi budidaya yang pertamanya itu harus kita perhatikan adalah bahan. Nah, bahan apa saja yang kita perlukan yang termasuk ke dalam kelompok bahan? Yang pertama adalah bibit ya. Setelah bibit ada yang namanya pakan. Setelah itu ada namanya obat-obatan dan air kandang ya. Nah, pertama akan kita bahas dulu yang namanya bibit. Nah, bibit yang baik anak-anak ustazah diperoleh dari induk yang unggul ya. Jadi kalau kita mau berternak hias, hias ini, budidaya ternak kesayangan hias ini, kita harus memperhatikan bibitnya. Jadi kita jangan asal mengambil bibit. Jadi bibitnya betul-betul kita peroleh dari induk yang unggul ya. Bibit untuk ternak hias bergantung kepada jenis ternak yang akan dibudidayakan ya anak-anak ustazah. Biar secara umum ya, bibit yang baik tampak dari fisiknya yang tegap ya. Dia badannya tegap gitu, gerakannya gesit, lincah ya. Terus bulunya halus, mengkilat dan tidak rontok gitu ya. Pandangan matanya tajam, nafsu makannya baik ya. Bagian kaki tidak bengkok atau tidak cacat ya, tampil lurus tegap dan kokoh menyangga badannya. Nah, itu termasuk ciri-ciri bibit yang unggul. Nah, contoh kita mengambil bibit kelinci ya, yang baik dipelihara hendaknya berumur 35 sampai 60 hari ya anak-anak ustazah ya. Contohnya kita mengambil bibit kelinci di bawah 35 hari. Nah, jangan kita ambil, kenapa? Karena anak kelinci tadi masih membutuhkan susu dari induknya dan juga untuk menghindari kematian dari anak kelinci tadi. Nah, bakalan kenari misalnya ya, kita mau berbudidaya kenari. Nah, bakalan kenari yang berkualitas baik ya, memiliki ciri ya, antara lain tidak cacat fisik ya, itu tadi misalnya kakinya tidak bengkok atau tegap lah gitu ya kan. Terus berkepala besar, matanya besar dan terlihat melotot ya. Memiliki paruh yang berpangkal lurus misalnya, lebar, panjang, besar dan tebal, lubang hidung dekat dengan mata, sayap yang mengepit, cengkeramannya kuat, leher yang panjang, terus padat gitu, nafsu makan tinggi, lincah dan sering berkicau atau bersuara. Nah, ini adalah ciri khas unggul dari bakalan kenari. Nah, setelah bibit anak ustazah yang harus kita perhatikan adalah pakan ya. Nah, pakannya adalah hal yang penting di dalam berbudidaya. Jadi kebutuhan pakan itu di dalam berbudidaya mencapai 60 sampai 80% dari biaya kita berbudidaya. Jadi dia paling banyak mendominasi ya. Nah, untuk pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak itu dinamakan pakan. Baik berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangannya dan reproduksinya. Nah, pakan seperti Ustazah bilang tadi, dia memiliki peranan yang sangat penting ya di dalam kegiatan budidaya ternak hias kita. Nah, dengan manajemen pakan yang baik itu, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Nah, setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap ya anak-anak ustazah ya, lengkap dengan komposisi yang seimbang ya, agar pemberian pakan efisien ya, sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Nah, kalau pakannya sudah baik, gizinya tercukupi, nah semoga ternak kita cepat bertambah besar, cepat berkembang biak.
Nah, pakan yang berkualitas ini anak-anak ustazah, dia berpengaruh ya terhadap ternak, yaitu tumbuhnya sehat, cepat gemuk ya, berkembang dengan baik yang ustazah bilang tadi, jumlah ternak yang mati, yang sakit akan berkurang, serta jumlah anak yang lahir dan hidup sehat akan meningkat. Nah, pakan yang digunakan biasanya adalah pakan alami ya, dan pakan buatan. Nah, pakan alami berasal dari lingkungan sekitar, contohnya ya, bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan, bisa biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik atau kroto dan lain sebagainya. Sementara untuk pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani ya, dan nabati ya, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Nah, pakan buatan ini biasa kita sebut dengan yang namanya pelet. Ada sebagian dari ternak itu yang memang memakan semua jenis pakan, baik sayuran gitu kan, mau buah, mau sayur, semua dimakan. Dan kadang jenis-jenis ternak memang makanannya tidak mengkonsumsi segala jenisnya atau terbatas. Setelah bibit, pakan yang harus kita perhatikan di sini adalah obat-obatan, ya. Nah, kegiatan budidaya, kadang mengalami kendala. Salah satu kendalanya yang penting adalah serangan hama dan penyakit ya, yang bisa mengganggu pertumbuhan dari kegiatan budidaya kita atau perkembangan ternak budidaya kita. Nah, disinilah fungsinya obat-obatan untuk mencegah penyakit dan penanggulangan hama dan penyakit yang datang. Nah, biasanya anak-anak ustazah, obat yang diberikan bisa sejenis obat alami atau buatan, dan bisa juga jenis obat buatan. Nah, obat alami ini biasa berasal dari ekstrak tumbuhan. Contoh ya, bisa lidah buaya, ya, ekstrak daun pisang, ekstrak daun pepaya. Sedangkan untuk obat buatan berasal dari zat kimia ya, yang dapat mematikan sumber penyakit. Nah, ini bisa kita beli di toko-toko yang menyediakan pakan ternak. Biasanya dia sudah ada menyediakan obat-obatnya juga. Setelah obat-obatan, air ya. Nah, air ini tidak bisa kita anggap remeh ya, kita anggap sepele. Air ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kegiatan budidaya ternak ya, anak-anak ustazah. Kenapa? Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan ya di dalam saluran pencernaan. Nah, terlebih lagi ya terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui, air harus mempunyai persyaratan tertentu ya, agar ternak dapat tumbuh dengan baik ya. Jadi bukan asal aja ya anak ustazah. Terus pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Setelah air, yang harus kita persiapkan adalah yang namanya kandang. Kandang atau rumah ternak ya. Nah, kandang adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk ya, seperti hujan dan panas atau matahari, angin kencang dan gangguan lainnya. Nah, bentuk-bentuk kandang ini anak-anak ustazah sesuai dengan jenis dan karakteristik dari ternak hias kita. Ya, misalnya burung, anak-anak ustazah mau memelihara burung misalnya kan, kita bisa menyediakan kandang yang bisa digantung. Atau anak-anak ustazah akan berbudidaya kelinci misalnya. Nah, kandangnya harus seperti apa? Nah, kelinci itu tidak bisa di kandang-kandang yang sempit karena dia termasuk hewan yang aktif. Oke, anak-anak ustazah paham ya? Nah, secara genetik anak-anak ustazah, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda ya. Habis. Oke.
Ini di sini yang tombol merah itu. Kakak mau udah. Coba tuh, udah belum buat waktunya? Sedikit lagi, setengah menit. Baik anak-anak ustazah, secara genetik ya, tadi ternak tadi memiliki sifat ya, misalnya ternak dapat bergerak dengan persyaratan minimal ya, secara genetik persyaratan kandang tadi ya harus dipenuhi ya dalam membangun kandang. Ternak adalah jadi syarat-syaratnya sama ya, syarat minimalnya ya, minimal ya, setiap kandang itu sama. Yang pertama, ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya ya, harus kita perhatikan. Terus kandang dapat menunjang produktivitas ya. Setelah itu kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar, jangan pula kandangnya pengap terus dia menggap di dalam ya. Nah, terus kandang mudah dibersihkan juga memudahkan kita ya. Kandang dapat yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan si ternak. Nah, terus kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Juga harus kita perhatikan ya. Ini secara umum persyaratan yang umum ya, anak-anak saja. Jadi setiap kandang itu memiliki syarat yang ada. Ini ya. Terus yang ketujuh ini, kandang memiliki saluran pembuangan limbah ya yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, yang terakhir yang kedelapan, kandang harus dilengkapi dengan tempat air minum dan pakannya. Nah, itu tadi tentang alat ya, anak-anak ustazah sudah kita bahas. Mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, air dan kandang itu tambahan. Nah, insyaallah minggu depan kita masuk ke bagian alat. Nah, alat-alat apa saja yang harus kita perhatikan selama kita berbudidaya ternak hias, insyaallah minggu depan kita bahas. Dan ustazah berharap anak-anak ustazah paham materi yang ustazah sampaikan. Kalau memang tidak paham silahkan bertanya ya anak-anak ustazah ya. Dan semoga materi kita hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, kita tutup sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.